Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton Mahmuri, mahasiswa Satyagama jurusan Teknik Sipil. Akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Statistik Probabilitas dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Purtanto, STMT. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk bisa menghitung nilai ukuran letak kuartil, desil, dan persentil data berkelompok. Kuartil data berkelompok. Kuartil merupakan nilai-nilai yang membagi suatu distribusi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama. Sehingga dalam suatu gugus data didapati 3 kuartil. Gugus data dalam kuartil dibagi menjadi 3. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Lebih tepatnya kita bisa lihat dari data ini ya. Rumus kuartil. Rumus kuartil bisa dilihat sebagai berikut. QI sama dengan TPK plus kurung buka I per 4N min FKQ per FQ kurung tutup kali CI. Dengan penjelasan I per 4N sama dengan letak kuartil ke I pada kelas interval. QI adalah kuartil ke I, dengan I sama dengan kuartil ke 1, ke 2, atau ke 3. Sedangkan TPK itu adalah tepi bawah kelas yang mengandung QI. FKQ itu frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung QI yang dicari. FQ adalah frekuensi kelas yang mengandung QI. Sedangkan N adalah banyak observasi atau banyaknya data. Yang selanjutnya CI adalah panjang kelas interval. Selanjutnya kita akan membahas tentang kuartil 1 atau Q1. Seperti contoh soal yang ada di layar, kita akan membahasnya dengan cara penyelesaiannya adalah kuartil 1 atau Q1. Letak Q1 sama dengan I per 4N sama dengan 1 per 4 dikali 50. Dan hasilnya adalah 12,5. Nah, di sini kan sudah kita bahas tadi, I-nya berarti kan adalah 1. Dan N itu adalah jumlah keseluruhan karyawan. Jadi Q1 terletak pada data ke 12,5, yaitu pada kelas 50 sampai 59. Diperoleh nilai TPK sama dengan 49,5, tapi di sini tertulis 49,9. Jadi mungkin salah penulisan. CI-nya sama dengan 10, FKQ-nya sama dengan 10, dan FQ-nya sama dengan 8. Sehingga nilai Q1 adalah TPK plus kurung buka 1 per 4N min FKQ per FQ kurung tutup C1. TPK-nya kan udah ada tadi 49,5, turun jadi 49,5 ditambah
kurung buka 1/4 kali 50 min 10 dibagi 8 kurung tutup dikali 10. Jadi turun lagi 49,5 ditambah kurung buka 12,5 min 10 dibagi 8 kurung tutup kali 10. Nah, terdapat hasilnya adalah 49,5 ditambah 3,125 sama dengan 52,625. Jadi nilai Q1 adalah 52,625. Selanjutnya kita bahas lagi tentang kuartil 2 atau Q2. Kurang lebih ini contoh soalnya sama juga, pembahasannya juga sama. Letak Q2 sama dengan I/4 N sama dengan 2/4 kali 50 sama dengan 25. Nah, ini di sini kan sesuai I-nya berapa, itu sama dengan kuartil keberapa. Jadi di saat ini kuartil 2 ya I-nya ikut 2 juga, nilainya juga. Jadi Q2 terletak pada data ke-25, yaitu pada kelas 60 sampai 69. Diperoleh nilai TBK sama dengan 59,5. Nah, di sini masih salah ya. Cara pengetikannya ini bukan 59,9, masih salah. CI-nya 10, F kakinya 18 dan FQ-nya 12. Nah, semuanya di sini caranya juga sama, yang beda-bedanya cuma angka I-nya aja, karena ini kuartil 2 jadi I-nya jadi 2. Sehingga nilai Q2 sama dengan TBK plus kurung buka 2/4 N min F kaki dibagi FQ kurung tutup dikali CI. Nah, sama dengan 59,5 ditambah 2/4 kali 50 min 18 dibagi 12 kurung tutup kali 10. Jadi 59,5 ditambah kurung buka 25 min 10 dibagi 12 kurung tutup dikali 10. Dengan hasil 59,5 ditambah 4,167 sama dengan 63,667. Jadi nilai Q2 adalah 63,667. Kita bahas kuartil 3 atau Q3. Dalam layar sudah terpampang contoh soal yang sama, rumus juga sama, cuma bedanya ada di I-nya. Ini kan kuartil 3, jadi I-nya itu jadi 3. Letak Q3 sama dengan I/4 N sama dengan 3/4 kali 50 hasil 37,5. Jadi Q3 terletak pada data ke 37,5, yaitu pada kelas 70 sampai 79. Diperoleh nilai TBK sama dengan 69,5. Udah benar, penulisannya juga udah benar di sini. CI-nya 10, F kakinya 30 dan FQ-nya 9. Sehingga dapat dimasukkan angka-angkanya, jadi nilai Q3 sama dengan TBK plus kurung buka 3/4 N min F kaki dibagi FQ kurung tutup kali CI sama dengan 69,5 ditambah 3/4
kali 50 min 30 dibagi 9 kurung tutup dikali 10. Jadi sama dengan 69,5 ditambah 37,5 min 30 dibagi 9 kurung tutup dikali 10. Nah, turun lagi 69,5 ditambah 8,333 sama dengan 74,833. Jadi nilai ketiga adalah 74,833. Berlanjut ke desil data per kelompok. Jika kelompok suatu data dapat dibagi menjadi 10 bagian yang sama didapat 9 pembagi dan tiap pembagi disebut desil atau desil ke-1 sampai desil ke-9. Oke, nilai desil data kelompok. Rumus untuk mencari nilai desil atau DI untuk data yang telah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi. Nah, rumusnya di sini nih. DI sama dengan TBK plus kurung buka I per 10 kali N min F kaki dibagi FQ kurung tutup CI. Nah, di mana ini masih sama yang kayak tadi, yang sama di kuartil. I per 10N adalah letak desil ke I pada kelas interval. DI adalah desil ke I. I-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini kurang angka 5 ya, nggak ada 5-nya. Nah, TBK adalah tepi bawah kelas yang mengandung DI. F kaki adalah frekuensi kumulatif semua kelas sebelum kelas yang mengandung DI yang dicari. FQ adalah frekuensi kelas yang mengandung DI. N adalah banyak observasi atau banyak data. CI adalah panjang kelas interval. Nah, ini contoh soal desil data per kelompok. Nah, soalnya tentukan letak dan nilai D3 dan D7 dari data sebagai berikut. Nah, data udah ada di layar. Penyelesaiannya adalah desil ketiga atau D3. Letak D3 sama dengan 3 per 10 N sama dengan 3 per 10 kali 50 sama dengan 15. Jadi D3 terletak pada data ke-15, yaitu pada kelas 50 sampai 59. Diperoleh nilai TBK 49,5, CI sama dengan 10, FK-nya 10 dan FQ-nya 10. FQ-nya 8, FQ-nya 8 sehingga nilai D3 sama dengan TBK plus kurung buka 3 per 10 kali N min F kaki per FQ kurung tutup dikali CI. Nah, sama dengan 49,5 ditambah 3 per 10 kali 50 min 10 dibagi 8 kurung tutup dikali 10. 49,5 ditambah kurung buka 15 min 10 dibagi 8 kurung tutup dikali 10.
Hasilnya 49,5 ditambah 6,25 sama dengan 5475. Jadi nilai D3 adalah 54,75. Nah, selanjutnya pembahasan desil ke-7 atau D7. Letak D7 sama dengan 7/10 N sama dengan 7/10 kali 50 sama dengan 35. Jadi D7 terletak pada data ke-35, yaitu pada kelas 70 sampai 79. Diperoleh nilai TBK adalah 69,5, CI adalah 10, FKQ 30, dan FQ-nya 9. Sehingga nilai D7 sama dengan TBK plus kurung buka 7/10 N min FKQ dibagi FQ kurung tutup kali CI. Angka-angkanya langsung dimasukin lagi. 69,5 ditambah kurung buka 7/10 kali 50 min 30 dibagi 9 kurung tutup dikali 10. Jadi sama dengan 69,5 ditambah 35 min 30 dibagi 9 kurung tutup dikali 10. Dengan hasil 69,5 ditambah 5,56 sama dengan 75,06. Jadi nilai D7 adalah 75,06. Nah, selanjutnya kita bahas persentil data berkelompok. Jika suatu data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, didapat 99 pembagi dan setiap pembagi disebut persentil. Adapun juga rumus persentil ini PI sama dengan TBK plus kurung buka I per 100N min FKP dibagi FP kurung tutup dikali CI, dimana keterangannya ini seharusnya I per 100N ya. I per 100N adalah letak persentil ke I pada kelas interval. PI adalah persentil ke I, sedangkan I adalah itu antara 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 99. TBK adalah tepi bawah kelas yang mengandung PI. FKP frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung PI yang dicari. FP adalah frekuensi kelas yang mengandung PI. N adalah banyak observasi atau banyak data. CI adalah panjang kelas interval. Jadi antara kuartil, desil, dan persentil itu rumusnya cuma beda di I per 4, I per 10, dan I per 100. Kalau kuartil itu I per 4, kalau desil I per 10, kalau persentil I per 100. Nah, ini contoh soal persentil data berkelompok. Tentukan letak dan nilai P10 dan P90 dari data sebagai berikut. Teman-teman sekalian bisa lihat ini data-datanya dari yang di layar, bisa lihat. Nah, ini cara penyelesaiannya. Persentil ke 10 atau P10.
letak P10 ini harusnya 10 ya, bukan 3 ya. Ini bukan 3 nih, ini 10. Letak P10 sama dengan 10 per 100 N sama dengan 100 per 100 sorry 10 per 100 kali 50 sama dengan 5. Jadi P10 terletak pada data kelima, yaitu pada kelas 40 sampai 49. Diperoleh nilai TBK, ini lihat 39,5. Ini 40 sampai ini ya, 39,5. CI-nya 10, FKP-nya 4 dan FP-nya 6. Sehingga nilai P10 adalah sama dengan TBK plus kurung buka 10 per 100 N min FKP dibagi FP kurung tutup kali CI. Nah, sini yang angkanya mulai lagi dimasukin semua. TBK-nya berapa? 39,5 itu 39,5 ditambah kurung buka 10 per 100 dikali 50 dikurangi 4 dibagi 6 kurung tutup dikali 10, dengan hasilnya jadi 39,5 ditambah kurung buka 5 min 4 dibagi 6 kurung tutup dikali 10, ketemu hasil 39,5 ditambah 1,67, jadi sama dengan 41,17. Jadi nilai P10 adalah 41,17. Nah, ini desil kita penyelesaian lagi ke desil 90 atau P90. Letak P90 sama dengan 90 per 100 N sama dengan 90 per 100 dikali 50 sama dengan 45. Jadi P90 terletak pada data ke-45, yaitu pada kelas 80 sampai 89. Nah, P45 nih. 80 sama dengan 89 sini ya. Diperoleh nilai TBK 79,5 79,5 sih. Oh iya benar, sorry ya benar. TBK-nya 79,5, CI-nya 10, FKP-nya 39 dan FP-nya 7. Sehingga nilai P90 adalah TBK plus kurung buka 90 per 100 N min FKP dibagi FP kurung tutup dikali CI. Ini masukin semua nilainya lagi, 79,5 ditambah kurung buka 90 per 100 dikali 50 dikurangi 39 dibagi 7 kurung tutup dikali 10. 79,5 ditambah kurung buka 45 dikurangi 39 dibagi 7 kurung tutup dikali 10. Jadi hasil 79,5 ditambah 8,57 sama dengan 88,07. Jadi nilai P90 adalah 88,07.
Sekian presentasi dari saya. Untuk waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bila ada kata-kata yang tidak mengenakan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.